Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ah, para mahasiswa semester 4 untuk kelas PAI dan semester 6 untuk kelas PGMI dan PAI. Alhamdulillah hari ini kita bisa diagendakan untuk eh, beraktivitas mengisi perkuliahan yang hari kemarin di hari Minggu Bapak secara langsung tidak bisa masuk di kelas karena eh, menjadi bagian dari penguji di sidang tahfiz ya untuk semester 8. Eh, ada beberapa hal yang boleh jadi ini juga menjadi eh, persiapan untuk kalian ke depan. Jadi jangan sampai terjadi mahasiswa ulah TKT apal gitu surat-suratmu biasa ya. Yang harusnya sudah terbiasa di dihafal gitu ya. Seperti Tabarok gitu ya, Yasin, apalagi Al-Waqiah, Ar-Rahman. Ya walaupun tidak hafal keseluruhan, paling penting 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir itu juga perlu dikuasai. Oke, Bapak juga belum mendapatkan laporan secara khusus dari tiap eh, PJ terkait perkuliahan di hari Minggu kemarin. Hari Minggu depan, tanggal berapa berarti? Tanggal 24 ya. Kita masih dalam suasana menjelang apa Idul Adha, tapi masih tetap kuliah ya, masih tetap kuliah. Jadi jangan sampai tidak hadir. Insya Allah Bapak jika tidak ada halangan, kalau dalam posisi sehat itu pasti berangkat dari rumah itu hari Sabtu malam. Jadi di kampus nginep. Jadi sehingga layanan kepada mahasiswa untuk hadir tepat waktu tidak sampai telat gitu ya. Nah, karena mata kuliah ini ada relasi untuk dua kelas itu ada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif untuk semester 4. Kemudian untuk semester 6-nya itu adalah metodologi penelitian. Untuk PGMI, metodologi penelitian untuk MI dan untuk PAI untuk ke PAI. Bapak juga sudah menyampaikan kepada kalian tentang persiapan menghadapi UAS. Yang UAS itu bentuknya adalah sebuah mungkin bisa proposal penelitian atau juga bentuk lain seperti laporan studi pendahuluan di lapangan. Nah, problemnya adalah bahwa eh, perkuliahan di metodologi penelitian baik itu di kualitatif untuk yang PAI semester 4 dengan yang semester 6 itu sama-sama akan diarahkan untuk penelitian lapangan ya, penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu berarti harus ada eh, tempat yang harus dijadikan sebagai eh, tempat riset. Maka Bapak meminta pada kalian dan Bapak minta juga kepada PJ, coba di list, dibuat daftar nama dan tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Kalau MI berarti ya di MI, berapa kemarin ada yang juga request SD karena lebih dekat ya. Silakanlah diatur tapi jangan keseluruhannya jadi SD gitu. Kemudian yang kedua untuk yang PAI baik semester 4 ataupun juga semester 6 itu tempatnya boleh SD, SMP, SMA, tapi fokusnya di pelajaran PAI. Untuk madrasah, baik MI, MTS, MA, kalau untuk madrasah, kita alokasikan khusus di MTS dan MA saja. Kalau MI-nya itu untuk PGMI saja. Itu
mata pelajaran yang menjadi rumpun PAI. Akidah akhlak, fikih, Quran hadis, dan juga SKI. Itu silahkan dilakukan proses komunikasi terlebih dahulu dengan siapa, dengan kepala sekolah, dengan guru PAI-nya atau guru rumpun PAI, dan dipastikan kamu nanti kalau sudah oke dari tempatnya boleh melakukan riset itu, kamu silahkan segera untuk membuat surat dan harus segera. Karena apa? Karena bulan Juni itu sudah banyak yang sudah ujian, sudah mau menghadapi kenaikan kelas, liburan, dan lain-lain. Jadi, nah ini yang menjadi pertanyaan. Kita akan coba share screen. Materinya tidak ada materi khusus ya, tapi ini adalah materi untuk persiapan kamu melakukan kegiatan di lapangan. Ya. Oke. Nah, mohon diperhatikan betul karena ini adalah secara teknis kita akan bicara bagaimana kamu nanti melakukan kegiatan mini research di lapangan. Ntar ini rada lemot nih. Ini. Oke, sambil nunggu Word-nya terbuka. Biasa kalau udah malam gitu, udah begini. Kita pakai notepad dulu dah. Nah, apa lagi ini? Nah, apa sih? Pada susah dibuka. Nah, oke. Nah, ini yang perlu dilakukan ya, tahapannya. Tugas kalian itu adalah nanti akan melakukan yang namanya riset. Riset. Ini riset. Artinya penelitian kecil kalau bahasa diterjemahkan secara singkatnya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh kalian ketika melakukan mini research itu? Mini research itu adalah cara agar kamu bisa mendapatkan data awal penelitian. Ini tugas, ini tujuannya ya, tujuannya untuk menemukan data awal penelitian. Kenapa diperlukan data awal penelitian? Karena ini adalah bagian dari cara melakukan studi pendahuluan. Ini mau di kualitatif yang semester 4, mau di PGMI, mau di PAI semester 6, ini pasti akan kita bahas yang namanya studi pendahuluan sebelum melaksanakan research. Nah, studi pendahuluan itu, kalau menurut Suharsini Arikunto, itu didekati dengan tiga cara. Istilahnya dengan tiga P. P pertama adalah place, itu. Yang kedua adalah person, yang ketiganya adalah people. Sorry, paper. Jadi 3P itu singkatan place, person, paper. Untuk place maksudnya adalah kamu melakukan yang namanya kunjungan atau observasi. Ini untuk place tempatnya observasi. Kemudian untuk yang kedua atau person berarti kamu melakukan wawancara. Wawancara. Dan paper itu artinya kamu melakukan studi dokumentasi. Ini adalah cara ketika kamu akan melakukan studi pendahuluan. Jadi nanti yang akan kamu lakukan ketika di sana itu sebetulnya ini, ya. Nah, pasti yang jadi soal adalah, Pak, saya ke sana itu mau neliti apa? Mau neliti apa? Masalah juga nggak ngerti, masalah juga nggak paham. Apa yang harus saya teliti? Apa yang harus saya teliti? Nah,
Ya, ini yang menariknya nih. Sebelum kamu datang ke sana, kita akan coba bagi ya problem apa problem eh, untuk mendapatkan masalah. Pertama ini, coba lihat baik-baik. Bapak akan bagi klasternya berdasarkan prodi. Jadi kalau ini kita bagi, setelah begini, ada prodi PAI, ada prodi PGMI. Hmm, ya. Untuk PAI mau semester 6 mau semester 4 sama. Karena apa? Mata kuliahnya relatif beririsan. Apalagi kalau semester 4 itu khusus metodologi penelitian kualitatif. Itu mau tidak mau berarti sudah prepare di kualitatif. Nah, kalau ditanya, Pak, saya kalau penelitian ini apa sih yang harus saya kaji? Ini pertanyaan menariknya adalah kita akan lihat ada satu buku di bukunya eh, siapa Imam Mahali. Dia membagi tentang eh, masalah penelitian itu dengan membuat sebuah gambar dan gambarnya relatif eh, bagus lah untuk ditelaah ya. Nih bukunya kalian bisa download di www.striplibrary.sk ketika bicara bab 6 tentang tema penelitian. Ini kalau kamu boleh masuk nih, masuk di bab 6. Bab 6 tidak ya? Eh, kayaknya udah lewatan nih. Hmm, Judulnya tuh ini nih, merancang topik penelitian halaman 31. Oke, ini lewat. Nah, ini. Ketika bicara pendidikan, maka yang bisa dikaji dari pendidikan itu apa aja sih? Nih, coba lihat baik-baik gambarnya. Bisa tentang dari mana dulu ya? Dari sini dulu deh, dari kurikulum. Bisa dari kurikulumnya, bisa tenaga kependidikannya, bisa kebijakan pendidikan, sistem pendidikan, media pembelajaran, bisa tentang pendidik. Pendidik itu bisa terkait dengan apa ini? Apa? Sertifikasi atau belum sertifikasi, kemudian pendidik, peserta didik, murid ya maksudnya, kemudian pembiayaan, manajemen pendidikan, strategi pembelajaran, sarana prasarana, atau balik lagi ke kurikulum. Bisa ditaal. Tetap we bingung. Dah biasanya kan kanya huana kan lamun geus aya judul kakarek ngarti. Kan biasanya gitu ya. Lamun we judul berarti terpaham gitu. Pak, saya kalau pengen tahu masalah penelitian, selain saya tahu bahwa ini bagian-bagian yang dibahas dalam pendidikan, terus saya gimana dong cara untuk mendeteksi masalah? Nah, caranya adalah kamu perlu membaca banyak referensi. Salah satu referensi yang kamu baca itu adalah skripsi atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan yang sudah dilakukan. Ini contoh ya, contoh. Kita akan masuk ke eh, repositori dari kampus-kampus besar. Ya, repositori, contohnya repositori UIN Malang atau UIN Sunan Ampel. Sunan Ampel ya. Sunan Ampel, kamu tulis di Google, kemudian mencari. Nih, welcome to repository UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bapak kasih contoh dulu yang punyanya PAI. Nah, dari sini kamu browse, masuk ke division, kemudian kamu cari di sini perbesar.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah ini, di sini ada manajemen pendidikan, ada PAI, ini ada 110 PAI, 110 apa, judul skripsi. Kalau untuk PGMI, klik aja ini ada baru 45. Ini kan baru dari satu kampus, ya, baru dari satu kampus. Lalu setelah itu, kamu lakukan telaah terhadap satu persatu judul yang sudah ada. Nih, ini baru satu-satu kebuka nih ya. Tuh. Browse by year. eh ini apa nih? Nih, tuh. Ini kebetulan cuma ada 110 tahun 2023, 2022, 2021. Ini diklik aja tahun 2023, diklik ya. Nanti tinggal bisa balik lagi sih, gampang. Diklik. Tuh, ini judul-judul yang sudah pernah dibuat orang. Tapi ini kayaknya bukan hanya skripsi ya. Oh iya, ini mah bukan hanya skripsi deh. Salah, salah, salah. Sorry, 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 sorry. By subject. Nih, subjek bukan. Wah, bukan juga. Ini nih, kayaknya ada perubahan ini. Biasanya kalau melalui browse division itu bisa langsung masuk ke prodingnya dan itu ada suka skripsi. Atau kita cari bukan ini deh. Repositorinya Wali Songo. Suwin Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo Semarang. Nih, welcome to Wali Songo. Masuk lagi ke sini. Jadi artinya di sini kamu membaca dulu referensi-referensi yang bisa dikaji. Vision, oke, bawah. Nah ini ada pendidikan dan mana? Tadi pendidikan dan agama Islam tuh ada 2333 1253 naon judul skripsi yang dari mulai awal sampai akhir. Nggak tahu awal akhirnya tahun berapa, nggak ngerti. Kalau MI-nya ada 1118. Wah, banyak banget ya. Kita buka yang MI, kita buka juga yang PAI. Nih, tuh. Nah, nih tahun 2025 itu ada 65, tahun 2024 ada 102 judul. Ingat ya, judul yang sudah diteliti oleh mahasiswa di Win oleh Songo ini. Di sini kamu bisa lihat contoh nih, yang PGMI dulu ya. Lihat di PGMI. Lihat judul-judulnya nih. Upaya guru dalam meningkatkan hafalan Al-Quran dengan metode takrir, siswa kelas 5 di MI Assalam, Teluk Karangawen, Demak. Kalau lihat dari judulnya sih, kemungkinan besar dia kualitatif. Ya. Kalau yang kedua nih, pengaruh penggunaan model pembelajaran talking stick dengan media word wall pada topik hak dan kewajiban terhadap hasil belajar kognitif peserta didik siswa kelas 3 MIT Nurul Iman Semarang tahun 2023-2024. Ini kalau lihat dari judulnya, besar kemungkinan ini kuantitatif. Ada kata pengaruh, hubungan, itu kata-kata yang biasanya jadi pemandu contoh untuk judul-judul kuantitatif. Tapi kalau kualitatif seperti implementasi pembelajaran bilangan pecahan dan sistem operasinya di sekolah dasar, nah, itu kualitatif nih. Tuh. Efektivitas pembelajaran berbasis media visual komik terhadap sarana pemahaman bla 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 bla. Nah, ini adalah judul-judul di tahun 2024. Nih, judul-judulnya. Nah, kamu juga bisa eh, melihat dulu aja judulnya. Oh, kayak gini ya judul-judul skripsi teh gitu. Nah, nanti pada saat kamu menulis rencana penelitian kamu ke lapangan, tentu di sini kamu juga harus tahu kira-kira saya mau mendalami apa ya. Dan itu bisa kamu lakukan pendalamannya ketika kamu datang ke lokasi penelitian. Itu. Nih, yang tentang PAI nih contoh. Nih PAI, nih lihat nih 2025 ada
27, 2024 ada 117. Wah, mabok saya 2017. Lomba pisan. Nah, kalau misalkan kamu pengen lihat begini nih, ya, nih, set. Ini gampang banget sebetulnya. Kamu klik kanan aja ini, ya. Kemudian masuk ke model note, note aja dulu, note, notepad ya, notepad. Ini kenapa ya? Muter-muter terus. Notepadnya nggak jalan. Nah, oh, calon. Biasanya kalau notepad dia dimasukkan ke notepad, terus dikopi ke di sana, nanti dimasukkan kena eh anak apa kena AI. Nih dia. Atau langsung aja lah ke ChatGPT. Kamu pastekan di sini. Nah, ini dihapus dulu sedikit. Jadi judul yang banyak tadi itu kemudian dipastekan ke sini. Ini juga kita hapus yang kira-kira nggak relate kita hapus. Eh, Atas adalah eh, penelitian skripsi S1 PGMI di UIN Wali Songo, Wali Songo, Semarang. Bantu saya mengklasifikasikan berdasarkan tema dan kira-kira novelty apa yang bisa saya kaji untuk riset berikutnya. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang tuh nggak usah terlalu lama mikir, ah, cepet aja mikirnya. Ya, dia klasifikasikan temanya. Ini untuk pelajaran ini PAI apa ya? Oh iya ini Pak PAI ya, bukan PGMI ya. Tuh, mayoritas masih deskriptif, fokus implementasi, belum evaluasi dampak, belum banyak mengukur perubahan perilaku, critical thinking, dan spirit growth. Celah novelty-nya, nih celah novelty. Tuh, kan bisa ketahuan. Ide riset, pengaruh penggunaan AI generatif terhadap kemampuan refleksi keagamaan siswa. Model pembelajaran PAI berbasis prompt engineering, respon guru PAI terhadap disrupsi AI. Ini contohnya. Kalau tentang moderasi beragama dan toleransi, temanya ini, tema ini sangat dominan masalah umumnya ini. Celah novelty-nya ini, moderasi beragama di era algoritma media sosial. Nah, nanti ini baru ide riset, belum judul, Os ya. Ini baru ide riset, belum judul, belum. Ini ada literasi keagamaan untuk menangkal ekstremisme online. Pendidikan karakter akhlak. Ini pun baru dari satu kampus dan baru 1 tahun, ingat loh, ya. 1 tahun baru baru 1 tahun dan baru satu kampus gitu. Ide risetnya hubungan anonimitas digital dengan degradasi akhlak siswa, pendidikan akhlak dalam budaya meme dan shit posting, internalisasi akhlak melalui komunitas digital. Ini luar biasa nih. Tuh, celah novelty-nya apa? Tuh, ide risetnya apa? Perubahan otoritas keagamaan di era TikTok. Wah, sekarang tuh udah mainan riset-risetnya harus riset-riset yang terbaru. Tuh, tuh. Dia bisa memetakan semua judul ke dalam tabel tema, menghitung tema paling jenuh dan paling langka, membuat tren riset, menyusun 50 judul
skripsi PAI yang benar-benar baru dan lebih layak ke publish jurnal. Coba kita lihat ini. Langsung saja. Kira-kira kalau dengan seperti ini mau jadi mana? Tuh, ini baru judul skripsi yang belum belum apa? Belum dimodifikasi lah. Tapi ini temanya. Ini caranya begitu. Nanti tinggal disesuaikan dengan di lokasi penelitian kira-kira mana nih yang tepat. Kira-kira sekolah yang memang di lembur, oke GHC ya jangan cari yang seperti ini ya. Tinggal cari yang tuh. Tuh. Jadi kalau sekarang itu modelnya sudah memixkan hal-hal seperti ini. Ini ingat ya, baru 1 tahun 2024 saja, baru dari satu prodi dan satu kampus saja. Belum se-Indonesia, belum sedunia, walaupun sedunia. Ya. Nah, gini, kita akan coba lakukan yang lain. Kita bikin di wall baru. Ceritanya kamu nulis begini. Saya adalah mahasiswa prodi PAI, mahasiswa program sarjana, sarjana S1 prodi PAI di STAI Maaf Karisma Cicurug Sukabumi. Saya diminta untuk melakukan ini riset ke lokasi penelitian. Saya memilih SMP. Nah, SMP negeri, contoh ya, negeri 1 Cicurug. Untuk memenuhi tugas tugas UAS pada mata kuliah metode penelitian. Ini buat semester 4 ya, penelitian kualitatif. Tapi ini juga bisa dipakai untuk yang semester 6. Jangan lupa, ini ada arsiran, makanya disampaikan langsung seluruhnya hadir hari ini. Dapatkah jika saya diharuskan mencari tema atau ide untuk riset di lokasi tersebut, apa saja yang dapat kamu berikan alternatif? Coba kita lihat, kira-kira gimana jawabannya. Jadi kita itu melakukan discuss dengan AI itu untuk mendapatkan temuan-temuan baru untuk riset kita. Tuh, mudah diobservasi, mau bisa diwawancara sederhana, cocok untuk mini riset UAS, tidak terlalu berat secara teori, relevan dengan PAI. Ini kalau PAI ya, kalau PGMI nanti disesuaikan saja. Tema tentang pembelajaran PAI, kalau mau temanya tentang pembelajaran PAI, strategi guru PAI dalam meningkatkan keaktifan siswa di kelas, fokus, cara guru memancing diskusi, tanya jawab atau praktik, data observasi kelas, wawancara guru dan siswa, atau bagaimana penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI, YouTube kah, PPT, Canva, video Islami, atau Google Classroom contohnya. Ini baru ide penelitian, belum ke judulnya ya. Persepsi siswa tentang pembelajaran PAI, fokusnya ini. Pelajaran PAI dianggap menarik atau membosankan. Kenapa? Metode guru PAI dalam menanamkan akhlak siswa, fokusnya pada apa? Nih, nasihat metode guru PAI ini ya. Nasihat, keteladanan, pembiasan, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang menarik saja. Tuh. Pengaruh media sosial terhadap perilaku keagamaan siswa. Jangan pakai kata pengaruh. Kalau murni kualitatif dan disiplin lebih aman, media sosial dan perilaku keagamaan siswa. Jadi tidak ada penelitian kuantitatifnya. Kalau tujuan Anda hanya untuk UAS dan waktu terbatas, saya sarankan pilih yang mudah dapat data, tidak sensitif, tidak perlu izin rumit izin,
Tidak perlu observasi lama, yang paling realistis ini. Tuh, kan dikasih tahu tuh. Dan ini nanti kalian silakan susun. Ini buat yang semester 4 ya. Nanti bisa kalian temukan, oh, saya mau tentang ini penggunaan media digital dalam pembelajaran PAI, penelitian di SMPN 1 Cicurug contohnya gitu. Ini kalau judul mau lebih akademik begini tuh. Dikasih tahu judulnya tuh di SMP Negeri 1 Cicurug, pembiasan keagamaan, persepsi siswa, penggunaan media dan lain-lain. Nih, tuh, di sini dia dia membantu juga memilihkan tema yang lebih mudah dikerjakan, membuat rumusan masalah, membuat judul yang lebih ilmiah, membuat pedoman wawancara. Itu sudah dikasih tahu. Tapi dia memberikan ini nih, ya, tawarin dia. Tapi kita bisa milih kok. Contoh, saya pengen tahu strategi guru PAI meningkatkan keaktifan belajar siswa di SMP 1 Cicurug. Maka saya pilih ini. Contohnya ya, saya pilih ini. Saya memilih judul ini. Mohon buatkan pedoman observasi wawancara. Wawancara di kurung bukakan ya, dengan kepala sekolah, dengan kepala sekolah, guru PAI, dan siswa, serta studi dokumentasi. Tuh, tinggal dia unggul. Inilah yang nanti akan kamu pakai di lapangan. Pada saat kamu nanti wawancara, kamu observasi, kamu melakukan studi dokumentasi. Pedoman observasi, judulnya ini, tujuannya ini, tuh. Aspek yang diamatinya ini, tuh. Apakah nanti ada daftar checklist yang harus dilakukan ya? Tuh. Format catatan observasi, nomor apa yang diamati, hasilnya apa, ini kamu yang tulis, catatannya apa, ini kamu yang tulis. Kalau dengan wawancara kepala sekolah, ini pertanyaannya, ini dengan guru PAI, ini pertanyaannya, untuk siswa, nah, untuk siswa lebih bagus jangan satu siswanya, 3 atau 4 orang. Pertanyaannya sama, tapi di waktu yang berbeda-beda. Jangan opatanannya dikumpulkan ditanyaan hiji-hiji, pasti jawabannya mau jauh beda itu. Tuh. Ini pedoman studi dokumentasi, kamu harus siapkan pedomannya apa saja diminta. Lalu di sini format bagaimana cara mendeteksinya tuh. Ini contoh nomor 1, jenis profilnya, jenis dokumennya profil sekolah, keterangan data umum sekolah. Nanti ada juga bagaimana cara menelaah satu persatu. Yang penting kamu tahu dulu, oh sudah ada ini, sudah ada ini, sudah ada ini. Oh, jadi tugas kamu nanti adalah pertama menentukan masalahnya apa, lalu pengen nanya tentang apa, tapi sekali lagi harus didapatkan dengan cara-cara yang saintifik. Jadi bukan tebak-tebak buah manggis. Seperti cara-cara yang Bapak lakukan barusan. Kamu bertanya, kamu nanya, setelah itu kamu lakukan telaah, bahkan celah penelitiannya apa, kamu bisa lakukan seperti hanya tadi. Kumpulkan semua judul-judul skripsi yang sudah ada di tahun tertentu, dihijikan, kamu minta, tolong dong kasih tahu saya tentang celah riset buat saya, termasuk ide penelitiannya apa saja. Itu dia akan kasih tuh rincian gitu. Oke, sebelum dilanjut, Bapak berikan kesempatan untuk siapa yang mau bertanya, mangga. Ayo, atau kalau nggak nanya langsung di kolom komentar juga boleh kamu chat ya. Ada Bapak, pertanyaan atau masih burem atau teka hati atau kumaha, mending jujur aja diomongin dari sekarang biar enak nanti penjelasannya. Yuk, silakan. Mau dari mana dulu? Kelas PAI semester 4 atau PAI semester 6 atau PGMI semester 6? Boleh. Random aja, random. Bapak, tes, tes.
Saya mau tanya, Pak. Silakan, namanya siapa? Saya Eis Istiqomah dari Oke. PAI Karyawan semester 6. Oke. Saya mau tanya ini aja, Pak, terkait kan nanti ke sekolah yang ngubungi kepala sekolah gitu. Yuk. Kita pakai surat nggak buat ke sekolah itu buat Pasti penelitian? minta surat izin. Nanti, tapi sebelum kamu minta izin ke sekolah, apa? Minta surat ke kampus, minimal kamu ngobrol-ngobrol dulu dengan guru-guru di sana, guru PAI atau kepala, Pak, saya teh rencana mau ada mini research gitu. Jika diizinkan, bolehkah saya tempatnya di sini? Kalau oke, nanti saya mau buat surat dari kampus untuk izin ke sini, gitu. Jadi caranya teh kamu ngobrol duluan, konfirmasi dulu ke sekolahnya. Jangan kamu buat dulu suratnya, terus datang ke sekolah minta izin, salah itu mah. Gitu. Paham tuh maksudnya? Ya, Pak. Jadi, eh, Pak, kalau ada pertanyaan, Pak, boleh nggak saya datangnya satu sekolah oleh dua orang atau tiga orang? Ya, diharapkan satu sekolah hanya satu satu apa? Hanya satu tempat saja. Tapi kalau bareng-bareng datang ke sananya mah boleh nggak apa-apa. Tapi satu orang satu sekolah gitu. Pertanyaannya begini, kenapa Pak? Kudu satu sekolah satu mahasiswa satu sekolah. Sebab lamun ayeuna sok bareng biasanya sok saling nemblehkeun jeung saling naon sebutna teh ngaberatkeun. Sok maneh lah cenah urang teu bisa sibuk cenah. Alasan gawe lah naon gitu. Itu kan kurang bagus lah. Oke? Jadi kamu konfirmasi dulu ke sekolahnya. Komo lamun teh mah sakolana aya nu kenal contohnya. Kan enak. Jadi pastikan cari lingkungan terdekat, bahkan kalau cari yang sudah ada yang kenal, tapi ingat nggak boleh di tempat sendiri. Contoh, kamu ngajar di situ, kamu penelitiannya di situ, hari-hari gitu mah nggak boleh. Nah, sebabnya akan muncul konflik of interest, perang kepentingan lah gitu maksudnya. Itu ya Is ya. Siap, Bapak, atur nuhun. Oke, yang lain. Oh ini nih, ada chat dari siapa? Nur Muhlis. Untuk format penulisannya apa menggunakan panduan skripsi kan? Oke, ya. Kalau untuk sebetulnya ini bukan bicara tentang mau nulis skripsi sebetulnya, tapi lebih pada kamu mencari masalah awal, itu loh, mencari awal masalah dan kamu melakukan tadi studi pendahuluan 3P, place, people, paper. Nah, apakah nanti akan ada format penulisan laporan? Ada, tapi tidak seperti skripsi, Kade. Tidak seperti skripsi. Akan ada nanti format penulisan laporan studi pendahuluan. Seperti apa? Ya nanti pan kamu kalapangan heula, kalapangan heula gitu. Nges kalapangan nges aya oke, bapak dibikeunkeun. Mun ayeuna dibikeun, oke kamu malah jadi lieur gitu, jadi loba pikiran. Tuh. Pokoknya dalam 1 minggu ke depan setelah Lebaran nih. Jadi sekarang sebelum Lebaran kamu ngobrol-ngobrol nih. Nanti ke lapangannya kamu setelah Lebaran. Kamu ditanya, Pak, sabaraha kali saya ke lapangannya? Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Terserah. Yang penting datanya kamu dapatkan. Kamu harus bisa mendapatkan data hasil wawancara. Kamu harus bisa mendapatkan data hasil observasi. Dan kamu juga harus mendapatkan data hasil studi dokumentasi. Data itulah yang nanti akan dijadikan bagian dari cara kamu melakukan studi pendahuluan. Pak, apakah itu sudah penelitian? Belum. Itu belum penelitian, baru awal. Ketika kamu akan mendalaminya, itu berarti kamu ingin melakukan pendalaman materi. Apalagi kalau dalam penelitian bisa jadi apa yang akan diteliti itu jauh lebih dalam daripada waktu kamu wawancara dan observasi. Gitu. Jadi sekarang mah sudah harus terbiasa kamu itu melakukan riset lapangan, kamu melakukan komunikasi secara interaktif dengan orang lain. Jadi anu kira-kira sok rada hese ngomong dari sekarang harus belajar ngomong. Yang susah komunikasi ya harus komunikasi. Arek disebutkan era, arek disebutkan ngomong balelo, diajar mah tuh masalah.
ya. Yang jangan sampai terjadi itu udah tahu dia ngomongnya susah, malah ibaratnya menghindari masalah. Itu yang nggak bisa, yang nggak boleh. Begitu? Suaranya ada nggak? Masih ada suaranya, Bapak? Ada? Ada Pak. Ada Pak. Ini kenapa kira bisa Pak, suaranya Bapak nggak ada? Gimana sih? Itu tarik nggak? Gimana Ranisa? Kedengeran suara Bapak nggak? Halo? Kedengeran Pak. Ya. Kalau Bapak suaranya nggak kedengeran, nanti bilang aja. Tapi kayaknya aman-aman aja ya. Aman, lancar jaya Bapak. Nah, Aman, Bapak. aman Pak, aman. oke. Siapa siapa yang mau nanya atau mau konfirmasi boleh lah. Yuk, silakan. Bapak, Yuk, Pak, saya dari semester 4 oke. PAI. Itu kan tadi ngebahasnya tentang di pembelajaran PAI ya, di SMP. Ya, Gimana kalau di MTS kan itu bukan PAI kan ya? ya. Maksudnya Berarti kamu terpecah ambil gitu salah satunya. Mau pelajarannya. mau akidah akhlak, mau fikih, mau Quran hadis, mau SKI boleh, boleh, Oh, bisa di MTS juga ya Pak ya? boleh, boleh. Nggak masalah. Oh, siap. Terima kasih Pak. Yuk, jadi boleh. Kalau yang PAI boleh SMP, boleh SMA, boleh sanawiyah, boleh aliyah. Boleh SD, tapi nggak boleh MI. MI mah kan ada saya, nu PGMI gitu. Jadi ulah nyaplok coupling orang gitu ya. Oke, oke silakan. Ada lagi? Sudah kebayang belum yang tadi Bapak sampaikan kira-kira kamu nanti buatnya kayak gimana? Bisa meren? Model tadi? Aman, aman, Pak. Bisa ya? Eh, Kalau Bisa nggak Pak. ngerti, nanya. Mau di grup boleh, japri boleh. Yang penting kamu mau belajar. Kalau belajar mah insya Allah nu teu bisa ge jadi kabawa setik-tik jadi bisa ya. Asal niatnya mau belajar. Tapi kalau misalkan kamu belum bisa, terus kamunya ogah belajar, ya jangan salahkan yang ngajar gitu. Ya kamunya juga nggak mau belajar gitu. Pak Akhir, Pak, nanya Pak Akhir. Yo, silakan. Ini kan mengenai penelitian. Nah, yang barusan Bapak memberikan contoh mengenai panduan observasi kita terhadap lapangan gitu, Pak ya. Ya, Nah, yang mau Akhir tanyakan nih, ketika kita ntar mau terjun ke lapangan, apakah ada khusus nih panduan yang dibikin oleh Bapak gitu untuk kita mengenai penelitian ini gitu? panduan gimana maksudnya? Panduan apanya? Eh, pan- Panduan observasi seperti tadi ini Oh, Bapak nah nyontohkan itu seperti dia. itu gitu. Panduannya kamu sendiri yang nyusun gitu, disesuaikan dengan tema penelitian kamu. Oh, model tadi anu ku Bapak ditinggalikeun ya. Kalau misalkan kamu mau penelitiannya tentang, nih, kalau tadi kan tema-tema ini banyak banget kan nih yang bisa kamu telaah itu banyak banget. Nah, kan tiap orang punya pilihan masing-masing kamu mau meneliti apa, gitu. Yang pasti kamu jangan sampai datang ke sekolah ngomong kia, Pak saya teh mau penelitian awal gitu, mau buat pemenuhan tugas UAS. Pak hari di dia ada masalah naonnya pembelajaran. Tak ulah ngomong gitu kan deh, masalah itu. Kartos teh. Atau kak guru MI, kak guru kelas yang ada di mana? Yang ada di MI contohnya. Eh, Siapa? Kamu nanyanya gini, Pak, kalau di MI sini eh, apa aja Pak masalah yang sering muncul? Itu nanti kamu tanyakannya setelah kamu ngobrol panjang lebar terkait dengan tema kamu. Gitu. Pak, kendala apa yang Bapak alami pada saat Bapak mengajar di kelas ini untuk materi apa? Contohnya gitu. Contoh di MI ya, Pak, siswa di sini pelajaran
paling rendah untuk nilai kemarin waktu ulangan harian itu di tema tentang apa ya? Itu kenapa Pak? Kok bisa nilainya kurang? Ada persoalan di metodenya kah atau kemampuan siswanya kah atau apa? Jadi kamu banyak bertanya, jadi bertanya, gitu. Dan itu pasti akan berbeda panduan observasinya, panduan wawancaranya, panduan studi dokumentasinya, karena masalah yang dikajinya pun berbeda. Makanya kamu yang akan melakukan mini riset ini, kamu sendiri yang menyusun pedomannya. Salah satu caranya adalah kamu gunakan brainstorming dengan AI. Sehingga tadi kamu di apa? Dibuatkan. Itu akhir. Oke. Oh, oke Pak, Pak. Itu penting Nanya di Pak, mah. nanya di. Yang pentingnya mah kamu melakukan 3 hal. Wawancara, observasi, studi dokumentasi. Dan semua hasil wawancaranya kamu harus tulis. Pertama direkam dulu, ingat ya, direkam dulu. Direkam. Setelah direkam, ditranskrip menjadi tulisan. Gitu. Semua kegiatan kamu observasi itu harus ada fotonya. Ada fotonya. Foto kegiatan observasi. Itu. Oke, ada lagi silakan. Akhir Pak. Hmm. Berarti Pak lamun kita kemudian timbulnya judul anak dibikin ke urang. Tapi Pak berarti kita setelah melakukan observasi dan terjun tersebut. Bisa jadi begitu, tapi dasar awalnya adalah pertanyaan-pertanyaan awal kita, ide-ide penelitian kita. Memang belum jadi judul kan ya, tong salah. Belum jadi judul. Da urang mas sedang mengidentifikasi gitu bahasanya. Berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan observasi dan studi dokumentasi itu. Judulnya nanti boleh jadi benar setelah berakhir wawancara, berakhir observasi, berakhir studi dokumentasi. Oh, kayaknya ini loh kalau setelah hasil wawancara mah masalahnya tuh di sini. Ah, ini akan dijadikan sebagai judul. Brainstorming lagi bisa, gampang. Jadi ini mah bahasa bahasa di penelitiannya preliminary research, penelitian pendahuluan, tapi belum penelitian sebetulnya. Baru penjajagan penelitian, gitulah bahasa. Ya. Tapi Pak ada tapinya ini. Gimana tanggapan Bapak ketika seorang peneliti itu suka ada nih Pak sebelum dia terjun ke lapangan tapi nggak seboga judulnya teh ini ngananku mata menurut Bapak anggapan. Salah eta teh. Kalau dia pengen meneliti tertentu, boleh. Tapi kalau ternyata dalam realitas di lapangannya ternyata berbeda dengan apa yang dia rencanakan, si peneliti tersebut harus berani mengganti sesuai dengan lokasi penelitiannya. Kecuali kalau dia mau ganti lokasinya disesuaikan dengan judulnya gitu. Lamun tema di lapangan ternyata makanya gini, kita belum bisa melakukan penelitian di satu tempat kalau kita tidak melakukan penjajagan dulu. Kalau kita tidak melakukan studi pendahuluan dulu. Kalau kita belum melakukan observasi awal dulu gitu. Ya. Kalau kemudian dari awal dia sudah bawa judul, pas ternyata judulnya tidak sesuai di lokasi penelitian kumaha. Nah, itu dia yang ngaco. Makanya diarahkan nu bener heula dan nu bener teh kumaha, lakukan studi pendahuluan dulu. Gitu. Oke. Ada lagi? Mohon pamun katampi. Sekna sanes geus nararos biasana kenal lagi ya. Keriuh na grup beda. Nah, sekarang gini, prepare buat tugas kalian hari Minggu. Di print out ya, di print out. Naon, coba kamu siapkan pedoman observasi, wawancara, studi dokumentasi, tentukan lokasinya di mana, tentukan tema risetnya apa. Baru tema ya, bukan judul, tema. Di print out nanti kita coba brainstorming di kelas nanti. Pastikan 2-3 hari ini sebelum hari Minggu
kamu sudah dapatkan lokasinya dan ada tempat yang siap untuk dilakukan proses studi pendahuluan kamu. Bisa? Oke. Rada berat itu Pak, rada berat Bapak mah. Hah? Cuma Rada berat. berat mah lamun mawa traktor berat gitu. Menulis mah bari ngeprint 2 3 lembar mah berat. Hari nulis di ngeprint nama tentunya. Ya, Heeh. gampang lah. Gak ada yang susah asal mau belajar. Tenang aja. Salila masih pekerjaannya jauh kene kana pimaoteun, mah jauh pisan. Itu gampang kene gitu. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Jangan terlalu lama juga. Silakan dari mulai malam ini, silakan lakukan pencarian, tentukan pilihan kamu seperti apa. Bapak, setelah ini Bapak akan upload video ini di YouTube. Nanti silakan kamu nonton video ini diulang lagi. Ya, oke. Siap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.